Cek satu begitu. Cek satu. Ibu yang ujung sana, nampak aku, nampak? Kalau enggak maju lagi ke muka. Nanti malam mimpi-mimpi. Ayo, udah siap kuenya? Belum? Udah, kasih dulu. Banyak mulai orang yang nggak disumpah ini. Udah. Belum apa? Belum banyak. Oh ya, nyumbang 2.000 roti 5. Ya, kita mulai yuk, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin lihamidi syukri wa amr billahi liqiyami bi amri. Salatan wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, Bapak BKM Masjid Baitur Rahman yang turut hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Bapak BKM diberikan Allah kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama kami hormati dan yang dimuliakan Allah, para bapak dan ibu jamaah yang hari ini telah ringan langkah datang ke masjid yang sama kita cintai ini. Kemudian yang sama kami banggakan adik-adik remaja dan remaji Masjid Baitur Rahman yang telah bersusah payah mengadakan acara pada malam hari ini. Dan luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapannya cukup matang Bapak Ibu. Hanya saja rahmat Allah ini menunjukkan bahwa Allah lebih sayang dan cinta kepada kita sebagai orang pilihan yang datang malam hari ini. Kemudian yang sama kami cintai, kami sayangi anak-anak kami yang tak bisa diam. Banyak aja tinggal. Berapa? Ini nah, jadi udah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini insya Allah kita semua tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Kok bentak-bentak gue. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin Pak BKM, aku tadi begitu turun dari mobil, jalan aku kemari, duduk aku di situ. Aku tengok mata mama ini nengok aku semua. Aku pun yakin mak ini pasti batin dalam hati. Ustadznya kok muda kali ya. Udah muda ganteng mula itu. Udah ganteng kayak Eli Mineral. Kenapa Kak? Ada manis-manisnya. Jadi sekedar perkenalan Bapak Ibu, takutnya jumpa di jalan gak tahu nama. Ustadz ya, nama asli Ustadz siapa? Pak Bu tadi udah bolak-balik asal ada kata sambutan di sini disebutkan. Bahkan di flyer yang bersebar ada nama lengkapku di situ. Siapa? Ustadz Fahmi Arif Salju. Ustadz ada saljunya, ada Pak. Salju ini apa Ustadz? Musim dari dulu sampai sekarang nama bapak sama nama mama itu disambung-sambungkan, dikasihkan ke nama anak. Jadi salju ini singkatan dari nama bapakku sama nama mamaku. Mohon maaf Bapak Ibu, apa itu Ustadz? Ada juga orang tua hari ini sok ngambil nama anak dari Quran tapi nggak tahu artinya. Ini gigi kali apa nengoknya? Ciki-ciki dari Quran, apa-apa dari Quran, tapi gak tahu artinya. Lah pernah ini Bu, jamaahku dua-dua hamil, udah tempat pengajian baru cerita. Di jalan tanya-tanyaan, Kak nanti kalau anak kakak lahir siapa namanya? Oh kalau aku dan Quran lah. Iya siapa namanya Kak? Yo nanti nama anakku Rahman. Loh Kak ada dalam Quran Rahman? Ada, mana Kak? Itu surah Ar-Rahman. Oh ya Kak ya, iya. Ditanya balik yang nanya ini tadi, Kak nanti kan kalau anakku lahir
Ya pokoknya aku dalam Quran juga lah, mana aku kalah sama kakak. Iya, siapa namanya kak? Yo nanti nama anakku ini apa? Tony. Loh, siapa kak? Tony. Ada kak dalam Quran Tony? Ada? Mana kak? Itu a'udzubillahi minasyaitonir. Didoakannya anaknya jadi setan juga. Terakhir betul, besar anaknya jadi ninja sawit digalang sana. Hati-hati Pak Bu. Ustaz boleh ngasih nama anak dari Quran? Boleh Pak Bu, tapi minta tolong aku tengok artinya. Cantik-cantik Ustaz nama anak dari Quran, cantik-cantik, bagus-bagus Pak Bu. Bapak Ibu kalau punya anak lanang atau anak perempuan atau anak, mohon maaf Bapak Ibu, kita ditanya sama orang, Kak, ini kan bulan depan anakku mau lahir, kira-kira ini perempuan, siapalah nanti namanya ini Kak? Kalau kita ditanya kayak gitu, ambil dalam surah Al-Waqiah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hurun 'ain. Di ayat lain ada wa hurun maqsuratun fil qiyam. Hur kalau disematkan kepada nama, kasih nama anak bapak ibu semuanya. Kalau perempuan siapa namanya Ustaz? Kasih namanya Haura. Haura ini Bapak Ibu dari segi panggilan juga bagus, artinya juga mantap. Haura itu apa artinya Ustaz? Haura ini artinya seorang anak perempuan yang insya Allah menjadi bidadari surga. Amin ya Rabbal. Kalau laki-laki siapa Ustaz? Ini adikku mau lahir laki-laki, misal kalian adikku kalian nanti lahir laki-laki, kasih namanya dalam surah Al-Isra Pak Bu. Ada ayat Allah apabila Allah katakan wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau punya anak laki-laki kasih namanya nanti siapa? Wa minal laili fata'ajjad bihi nafil. Kalau punya anak laki-laki Pak Bu, kasih namanya Muhammad Nafil. Nafil itu apa artinya? Nafil itu Bapak Ibu artinya seorang anak laki-laki yang gemar melaksanakan amalan sunnah. Jadi kalau Muhammad Nafil, Muhammad itu artinya seorang laki-laki yang terpuji, Nafil itu orang yang sering mengamalkan amalan sunnah. Muhammad Nafil, dia terpuji karena amalan sunnah yang dia kerjakan. Alhamdulillah. Jadi nanti kasih nama adikmu siapa? Muhammad Nafil. Panggilannya sopo? Upil. Pil. Upil mula dah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama anak ini Pak, mohon maaf, bukan sembarangan kita enak-enak ngasih nama anak, enggak. Bahkan ada kebiasaan kita dari dulu sampai sekarang orang Islam yang fatal sekali Pak. Apa itu Ustaz? Tak baik memberikan nama anak sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir. Bapak Ibu nanti boleh datang ke perpustakaan umum, cari ilmu pengetahuan sosial, satu bab itu Bapak Ibu, satu rentean buku itu ada nanti di bawah buku ensiklopedia peradaban manusia dikarang oleh Claudia Kende dan Abel Hinton. Apa kata mereka? Bahwa bulan-bulan Masehi itu namanya diambil dari nama dewa di zaman Yunani kuno. Contohnya Januari Pak, itu diambil dari kata Janus. Janus itu artinya dewa matahari. Ada lagi Bapak Ibu mereka contohkan Julius. Julius itu diambil dari kata Juli. Juli artinya diambil dari kata Julius. Julius itu artinya dewa api. Artinya Bapak Ibu, kalau kita memberikan nama anak kita sesuai dengan bulan Masehi di mana dia lahir, berarti memberikan nama dewa kepada anak kita. Na'udzubillahi min. Tapi itu dari dulu sampai sekarang musim. Lahir anaknya Februari dikasih nama anak Febrianti. Lahir Maret Mariati. Mariana, nek lanang Mariono. Lahir anaknya April Apriliani, Aprilianti. Lahir bulan 5 Mei, kasih nama anak Meme. Meme
Upin Ipin kawan kau. Itu lahirnya bulan 5 itu. Anggap-anggap pula dia itu. Lahir anaknya November, kasih nama anak Novi. Lahir Desember, kasih nama anak Desi. Ada aja Pak. Terakhir apa itu Ustaz? 12 anaknya dari mulai si Januar sampai si Desi ada juga. Tapi memang ada untungnya, cuman Ustaz. Kalau anaknya 12 dari mulai si Januar sampai si Desi ada, itu mamanya kalau manggil anaknya makan cuman 1 kali aja itu. Apa kata mama? Klender. Apa mak mangan tuh? Datang dari mulai si Januar sampai si Desi. Itu aja lah untungnya. Lain gak ada lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau ngasih nama anak jangan sok ke barat-baratan. Kadang-kadang memang gitu Pak. Orang Islam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah apa? Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Islam itu apa itu Ustaz? Seringkali digiring kayak mana agama mereka tetap Islam, tapi budaya mereka arah ke barat-baratan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tengok di dalam kehidupan kita Pak, banyak sekali yang pada dasarnya nggak kebudayaan Islam, tapi dimasukkan dalam kebudayaan kita dan bahkan jadi kebiasaan. Apa contohnya Ustaz? Budaya ulang tahun, contoh lagi. Ustaz ulang tahun boleh? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Nabi itu ulang tahun Ustaz, ulang tahun. Nabi dulu ditanya Pak Bu sama sahabat, ya Rasul kenapa kau puasa hari Senin? Apa kata Nabi? Dalam kitab Mukhtarul Hadis karangan Sayyid Al-Hashimi. Apa kata Nabi? Yauma wulidtu, kata Nabi. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka ketika aku puasa hari Senin, aku ingin mengenang hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ulang tahunnya boleh, cuman kadang-kadang cara kita yang salah. Coba anak-anak kita sekarang kalau udah ulang tahun, apa diminta orang itu? Mak, apa nak? Ulang tahun loh mak. Jadi kenapa sayang? Beli balon mak, beli balon. Beli balon mak ya, beli balon. Beli balon yang bulat mak, bulat. Gambarnya mak, bulat, pongbok mak ya, pongbok. Oh, Doraemon mak, Doraemon, bulat Doraemon, warna biru putih, nah ya. Nah itu 2. Baru yang peta mak, itu lagi yang peta, itu yang pongbok mak, pongbok. Itu 2, Doraemon 2, pongbok 2. Kita yang sayang sama waktu itu, kita belikanlah Pak Bu, kepakamlah kita waktu itu, sampai ke toko roti kita pesan, itu kan bolu karakter namanya ya, kita pesan. Dah, begitu kita bawa pulang Pak Bu, apa itu Ustaz? Dipasang sama anak kita lilin. Udah dipasang sama anak kita lilin Pak Bu, nyanyi orang tuh sama-sama. Ayo we nyanyi we. Apa katanya? Tiap lilinnya, tiap lilinnya, tiap lilinnya, yo sengganya agak sumbing. Terakhir ditiuplah lilinnya sama anak kita Pak. Udah ditiup lilinnya, apa itu Ustaz? Apa kata kawan-kawan? Dapat tiup lilin. Ayo angkat tanganmu, doa kau, minta cita-citamu. Pak Bu, tanpa kita sadari, anak kita digiring untuk seperti agama Majusi, meminta berdoa di depan api. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi hari ini jamaah sekitar Masjid Baitur Rahman, apa itu Ustaz? Kita yang hadir hari ini, kalau misalnya ada ulang tahun, jangan pernah pakai tiup-tiup jangan tiup-tiup jangan ada tiup-tiup lilin angkanya boleh Ustaz, boleh. Lilin angka itu nandakan berapa tahun dia yang ulang tahun itu, nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Karena anak-anak sekarang aja Pak Bu kalau ulang tahun enak ada lilin angka. Kalau aku dulu ingat Bu nggak ada lilin angka. Masa aku dulu ulang tahun nandakan berapa tahun umurnya segitulah lilin yang diteter. Makanya mohon maaf Pak Bu, waktu kami 10 tahun diundang sama kawan satu kelas, umurnya 10 tahun, kelas 5 SD, datang kami, 10 lilinnya diteter. Besoknya kejadian apa itu Ustaz? Neneknya pula yang ulang tahun. Berapa Ustaz? 81 biar tahu ya.
Terakhir 81 bulan dia, ayo nek nyanyi nek kita nek. Neneknya udah nggak sanggup lagi, dipaksakan juga. Tiup lilin Allah, tiup lilin Allah, tiup lilinnya nggak mati-mati Allah, tiup lilinnya aku udah mau mati Allah, tiup. Terakhir apa itu Ustaz? Lilin nggak mati, nenek itu pula yang mati Pak. Iya, makanya jangan tiup-tiup lilin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau namaku tadi Fahmi Arif Salju, Fahmi Arif Sal itu bapakku, Salnya itu nama bapakku, Salnya itu Saleh, Junya itu nama mamaku, Junya itu Junini. Lece. Jadi kalau disatukan cocok Pak. Apa itu Ustaz? Fahmi Arif Salju, Fahmi Arif anak dari pasangan Saleh dan Jumini. Cocok? Ya, betul? Ya kalau cocok betul nggak masalah. Ini kadang bapak Tukiman, mama Yulia, masih nama anak Tuyul. Anak 5 tahun boteng ini rambut. Sopo jeneng anak Tuyul Ustaz gitu. Atau yang sering dibilang sama Ustaz kita apa itu Ustaz? Bapak Leman, Mama Toyiba, ngasih nama anak Letoy. Anak 5 tahun. Siapa jenang anak Letoy? Ini enggak betul Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini diberikan Allah keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku pun gak lama-lama. Taulah Bapak Ibu kalau udah hujan gini bawaannya dingin ya, mana ada hujan bawaannya panas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita gak lama Pak Bu, asal intinya nanti paling 15-20 menit selesai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Ustaz? Sebelum saya masuk pada inti Pak Bu, saya mau ajak dulu salawat sama kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir insya Allah baca salawat, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah dapat mendatangkan nur Nabi Muhammad datang ke tempat yang sama kita cintai ini. Amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak. Amin amin ya rabbal, amin amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya bercerita tentang Isra wal Mi'raj Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama kita ketahui bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama sampai ke 7, kemudian Sidratul Muntaha, Mustawa Aras, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika turun Nabi Muhammad membawa satu perintah namanya sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang proses Isra wal Mi'raj Nabi, kita nggak akan pernah selesai sampai hari kiamat. Maka malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita bahas adalah hikmah Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tarikhul Islamiyah wa Qasasul Anbiya, kemudian dalam kitab Ar-Rahiqul Al-Maktum yang dikarang oleh Al-Imam Aisyah Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri, ada juga Bapak
Bapak Ibu, satu kitab yang saya pelajari juga dulu 6 tahun di pesantren. Nama kitabnya Nurul Yakin yang dikarang oleh Al-Imam Aisyah Burhanuddin Az-Zarnuji. Apa kata para ulama Bapak Ibu tentang perjalanan Nabi? Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan turun membawa satu perintah namanya salat. Perjalanan Nabi itu satu alasan Allah, kata para ulama. Apa itu Ustaz? Liyufahhira quluban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperjalankan pada saat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan Allah dan membawa satu perintah namanya salat untuk liyufahhira, membahagiakan hati Nabi yang sedang gundah gulana pada saat itu. Bagaimana tidak Pak Bu? Hati Nabi pada saat itu sedang gundah gulana. Nabi Muhammad tercatat di umur beliau yang ke-50 tahun Pak Bu, Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dia cintai. Pertama namanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah, dan yang kedua paman kandung Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad dari kecil sampai Nabi Muhammad dewasa. Sayyidah Khadijah Bapak Ibu orang yang sangat beliau cintai. Kemudian Abu Thalib orang yang sangat dia hormati pada saat itu. Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib ini adalah 2 keluarga Nabi Muhammad SAW yang meninggal di 1 tahun yang sama. Makanya Nabi Muhammad pada saat itu bersedih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakingkan sedihnya Nabi ketika Sayyidah Khadijah meninggal Pak Bu, mohon maaf, istri Nabi meninggal. Apa kata para sahabat waktu itu? Wala ara asyaddan abka. Kami itu sering nengok Nabi Muhammad itu menangis. Ketika sahabat mati di padang perang, Nabi Muhammad menangis pada saat itu. Ketika sahabat kami ada yang terluka, Nabi Muhammad menangis pada saat itu. Tapi apa kata para sahabat? Wala ara asyaddan abka. Kami itu tidak pernah melihat Nabi Muhammad menangis sampai tangisan Nabi terisak, kecuali ketika Sayyidah Khadijah istri Nabi Muhammad meninggal dunia. Artinya Bapak Bu, sedih betul Nabi Muhammad ditinggalkan istri pada saat itu, sehingga Nabi Muhammad tangisnya tak pernah seterisak itu kecuali ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Sahabat meninggal, Nabi Muhammad menangis, tapi tangisan Nabi biasa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun ketika istrinya meninggal, wala ara asyaddan abaka, kata sahabat, kami enggak pernah nengok nangisan Nabi begini sampai terisak tersinggung pada saat itu. Itulah Nabi Muhammad SAW, saking cintanya dan sayangnya sama istrinya pada saat itu. Makanya tanda-tanda suami ibu sayang cinta sama ibu atau enggak, nengoknya itu kapan Ustaz? Tengok nanti pas ibu mati. Ya nanya sama anak, kayak mana bapak kau nangis? Nangis mah. Lama tuh bentar aja aku tengok udah muka, nengok janda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana enggak sayang Pak? Sayyidah Khadijah itu sebelum meninggal, apa kata beliau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Rubu' qarnin, kata beliau. Seperempat abad aku hidup bersama Nabi. Seperempat abad berapa? 1 abad 100 tahun, setengah abad 50, seperempat abad 25 tahun. Apa kata Sayyidah Khadijah sebelum beliau meninggal pada saat itu? Seperempat abad aku hidup bersama Nabi. 25 tahun Nabi Muhammad itu jadi suamiku. 25 tahun Nabi Muhammad hidup berdampingan denganku. Tapi apa kata Sayyidah Khadijah? 25 tahun Nabi Muhammad jadi suamiku, tak pernah sekalipun Nabi Muhammad itu membuat hatiku marah dan kecewa. Bayangkan ibu, 25 tahun berumah tangga, lakinya nggak pernah buat sakit hati bininya. Wah, itulah Nabi Muhammad SAW. Makanya luar biasa. Lah, kayak mana mau buat sakit hati Ustaz? Jangankan perbuatan Nabi kasar Pak, jangankan perbuatan Nabi. Nabi itu kalau ngomong apa dalam Quran? Hayyina wa ya'na, hayyina wa layyina. Bagaimana perbuatan Nabi ingin membuat sakit hati istrinya, sedangkan panggilan Nabi saja sudah menunjukkan kelemah lembutan. Nabi kalau manggil istrinya nggak pernah manggil nama, apalagi manggil kau Pak. Apalagi manggil kue. Kue nem kene kue nem aku dulu anak mikir nggak pernah. Sama Siti Khadijah Nabi
Sama Siti Khadijah Nabi Muhammad panggil siapa Pak? Oh mesra kali. Ini kita lihat kalau Sayyidah Khadijah itu meriwayatkan sebuah hadis. Saya kalau ngomong Pak Bu nggak pernah nggak berdasar, walaupun ada gila-gilanya juga yang gue bilang. Sayyidah Khadijah itu kalau meriwayatkan hadis Pak Bu yang disampaikan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad memanggil beliau dengan sebutan apa? Ya wahai ibunya si Fatimah Az-Zahra. Dia panggil nama anaknya untuk membesarkan ibunya pada saat itu. Dan panggilan ibu dan memanggil nama istri dengan memanggil nama anaknya, dengan memanggil nama anak yang dia lahirkan itu ada sampai sekarang. Betul? Kita kan kalau manggil kawan kadang jarang-jarang manggil namanya langsung, tapi manggil nama anaknya, dan biasanya yang anak yang paling besar. Misalnya nama anaknya yang paling besar Kiki, kita panggil Mama Kiki. Mama Kiki. Misal nama anaknya si Nenggolan, Mak Nenggolan. Itu jarang itu dipanggil namanya langsung, tapi manggil nama anak. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiap hari kita kuat seperti itu, berarti kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad nikah lagi sama siapa Ustaz? Aisyah, Sayyidah Aisyah. Ini juga lebih mesra lagi Pak Bu. Siapa dipanggil Nabi? Ya wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Masuk Nabi Muhammad ke dalam rumah Pak Bu, ditengok sama Nabi, Sayyidah Aisyah sedang masak di belakang. Ketika Sayyidah Aisyah masak di belakang pada saat itu Bapak Ibu, terkena sinar matahari. Sakingkan putihnya Sayyidah Aisyah, sinar matahari yang kena membuat pipi Sayyidah Aisyah putih sampai kemerah-merahan. Dipanggillah oleh Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Dan ini juga jadi rujukan sama kita Pak. Apa itu Ustaz? Sunnah hukumnya manggil istri sesuai dengan warna kulitnya. Tengok bini masing-masing. Apa warnanya Ustaz? Biniku putih Ustaz. Kalau putih ya Humairah. Nenek itu di rumah Ustaz, gue tengok apa warnanya? Putih Ustaz. Kakek panggil nenek nanti ya Humairah. Wahai putih kemerah-merahan. Ustaz, ada juga nanya kadang sama Ustaz, biniku putih enggak? Warnanya apa Wak? Kuning kecoklatan Ustaz. Mak, ngeri kali Wak. Jadi manggilnya gimana Ustaz? Ada bahasa Arabnya Ustaz? Oh tetap ada. Pakar bahasa Arab, bukan kaleng-kaleng. Jadi bilang sama Wak itu, jadi kalau kuning kecoklatan apa itu Ustaz? Ya Sufairo, sofrun coklat. Sufairo artinya wahai kuning kecoklat-coklatan. Awak dengarnya pun horor. Terbayang sama tai Pak. Ustaz, ada juga nanya kadang sama aku. Ini yang aku susah jawabnya Pak. Apa itu Ustaz? Ustaz, biniku putih enggak? Kuning coklatan Wak? Enggak juga Ustaz. Jadi warnanya apa Wak? Ku tengok biniku Ustaz, hitam kebiru-biruan Ustaz. Ini lembam muka bini Wak nih gue bilang. Udah kena ajak kubur ini. Enggak tahu lah Ustaz. Dari kawin aku udah kayak gitu mukanya. Tapi kan aku udah mau mesra juga sama dia Ustaz, pakai bahasa Arab. Gimana Ustaz? Wah gini aja, lama aku jadi pembimbing jamaah haji umroh, nggak ada ini bahasa Arabnya hitam kebiru-biruan aku bilang. Jadi gimana manggilnya Ustaz? Tapi gini aja lah solusinya, panggil bini Uwa itu dengan sebutan ini. Apa itu Ustaz? Ya Hajar Aswad. Apa artinya Ustaz? Wahai batu hitam. Insya Allah Wak. Kenapa Ustaz? Kena lepuk kepala Wak. Betul ditesnya kena lempar waktu pakai dandang. Itulah luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Nabi Muhammad mesra Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu paling pintar jaga hati perasaan istri. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad 25 tahun sama Sayyidah Khadijah sebagai istri pertama. Itu Nabi Muhammad gak pernah mengambil pasangan baru dalam hidupnya. Jadi gimana Ustaz? Ninggal Siti Khadijah, baru Nabi Muhammad menikah lagi dengan Aisyah, Mariatul Qibtiyah dan Ummu Salamah. Jadi selama 25 tahun Nabi Muhammad sama Sayyidah Khadijah sebagai istri pertama, Nabi Muhammad gak pernah ngambil pasangan baru dalam hidupnya.
Jadi apa artinya Ustaz? Ini jadi cemeti sama kita sebenarnya laki-laki ini Pak. Apa itu Ustaz? Selagi ada ibu itu jangan pernah kita macam-macam. Betul Bu? Betul? Betul. Jadi kalau mau nambah cuman Ustaz, tunggu dulu ibu ini mati. Kalau udah mati mainkanlah. Nggak apa-apa, 2, 3 lanjut terus. Dan bahkan mohon maaf Bapak Ibu, apa kata Imam Abdul Muhsin dalam kitab Muhabbatul Zaujah? Apa kata beliau? Kau laki-laki, kalau kau mau tambah istri silahkan. Tapi aku punya satu ru'yah, kata Imam Abdul Muhsin. Ru'yah itu pendapat, nebis nebino, bisa terima atau enggak. Artinya apa Pak? Kalau kau mau tambah istri silahkan. Tapi aku punya satu saran supaya enggak berantem istri pertama sama keduamu. Cari istri keduamu marrataini min umrihinna zaujatil ula. Apa kata Imam Abdul Muhsin? Cari bini keduamu yang umurnya 2 kali lipat dari istri yang pertama. Kalikan berapa mau ribu di rumah Pak? 50, kalikan 2, cari yang 100 tahun. Oh nenek itu senang. Begitu sah saksi sah, oh nenek itu pun naik ke pelaminan, nggak sanggupnya lagi. Sanggup nenek, mainkan terus katanya. Sampai atas pelaminan Pak Bu, duduk nenek tuh gini, kena pula kipas angin blower yang besar itu Pak Bu. Bolak balik masuk angin. Kenapa nenek? Masuk angin aku. Jadi kayak mana nek sanggup mainkan terus. Nenek pun gatal kali ku tengok. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad tuh nggak pernah kasar sama bininya Pak. Dan maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jadi contoh sama kita sebenarnya. Tapi fatalnya hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Ustaz? Lafazati fi zaujah. Nanti di akhir zaman kata para ulama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan datang suatu masa Bapak Ibu di mana pada saat itu rumah tangga banyak yang hancur, kata para ulama kita. Dan pada saat itu ketika banyaknya rumah tangga yang hancur, pada saat itu juga banyak kebohongan-kebohongan yang terjadi tengah-tengah umat pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hancur sekarang. Laki sanggup ngusir bininya dari rumah Pak. Itu tetangga kulit itu kerjaannya Pak. Mohon maaf Pak Bu, sanggup ngusir bininya dari rumah, bayangkan. Sampai kadang-kadang Pak Bu nangis bininya. Aku bilangnya juga ke tetanggaku itu, namanya tetangga awal, ingatkan Bang, abang kalau berantem sama kakak jangan kayak gitulah Bang, kasihan kakak Bang. Apa katanya? Ustaz, aku bukan apa-apa Ustaz. Kenapa? Itu biniku itu Ustaz. Kalau udah berantem kami satu rumah Ustaz, kalau udah ada masalah kami Ustaz, langsung dia itu buat status di Facebook. Memang betul Pak, gue tengok bininya buat status di Facebook. Postingan terakhir ngeri kali. Apa katanya? Kalau ku tahu sakitnya menikah denganmu, takkan ku jadikan kau imam dalam hidupku. Tapi apalah daya, sudah 3 lahir anak dari rahimku. Inilah yang kau perjuangkan dalam hidupmu. Kalau cintamu tidak pernah membekas dalam hatiku, biar tahu aja kau bagian merasa aja ya. Udah gitu di tag-nya pula, ditandainya pula suaminya itu. Ya Allah. Oh ngamuk lah laki. Nggak suka aku nengok kamu. Jadi cuman Mama, pulang kau ke rumah orang tuamu, ini ongkos tua, berangkat bungkus pakai. Gak ada cerita Pak, bini kau udah digitukan nangis. Orang ini kerjaannya nangis aja, ini jijik kali aku nengok. Makanya film Indonesia mana ada yang ketawa, cuma nangis katanya, lambemu. Terakhir Pak, mohon maaf, apa itu Ustaz? Nangis bininya. Jadi kayak mana kau? Iya Bang, udah malam. Inilah aku mau balik. Mau pulang kemana? Inilah aku mau pulang ke Tanjung Bang. Mau Tanjung pula yang jadi gak sanggup aku hidup sama Bang. Dibungkusnya Bu pakaiannya, diambilnya. Koper yang dari mulai nikah sampai itu nggak pernah dipakai, diturunkan. Itunya pun apa namanya, kancing
lancipnya pun udah bekarat Pak, udah dikasih minyak. Nah, dibungkus pakaiannya semuanya berangkat. Begitu berangkat Pak Bu, ditentengnya koper, ditunjuknya lakinya yang ada di belakang. Apa kata? Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Tepuk tangan lah dulu. Orangnya dengan aku nyanyi ini. Udah dibungkus cabuk, berangkatlah istrinya tadi. Begitu berangkat, dibukanya pintu. Pas mau dibuka pintu, ditarik sama lakinya. Dek, tunggu dulu dek. Apa lagi abang? Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri hidup tanpa dirimu. Oh, baliklah bininya tadi pelukan orang tuh. Pelukan. Apa kata bininya? Suamiku, suamiku, maafkan aku. Pelukan. Datang anaknya si Butet. Mak, nggak jadi cerai mak. Kapan gak bayar? Makanya bapak ibu kalau berantem kita lagi bini jangan pernah depan anak-anak. Ini anak-anak bocil ini lancip kali ini bapak. Dan mohon maaf bapak ibu, kejadian udah apa itu Ustaz jadi pelajaran sama kita. Nabi Nuh itu anaknya berapa Ustaz? 4 Pak Bu. Siapa nama anak Nabi Nuh? Yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya siapa nama anak Nabi Nuh? Anak Nabi Nuh 4. Yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya itu huruf hijaiyah. Sam. Enggak tepukan anak ini. Ayo yang bisa tak kasih hadiah, ayo anda ini duit dah tak sediakan tadi. Sam, yang pertama namanya Sam, yang kedua namanya jangan sin mulut kamu. Ada? Nggak ada kan? Memang itu Pak Bu, kita ini kalau nama-nama anak-anak Nabi hancur semua. Insya Allah luar kepala Ustaz. Memang kepalanya di luar. Tapi kalau anak-anak artis, oh tahu. Semalam itu ada artis baru kecelakaan di tol, ninggalkan anak. Nama anaknya siapa? Mulut orang sini ini kayak gini Pak. Oh yang kayak gini tahu. Nama mamanya siapa? Bapaknya? Kan rasa bapaknya pun tahu. Nama bapakmu? Ya kok nama anak Nabi Pak Bu, nama anak Nabi Nuh siapa? Berat-berat tunduk, mamanya pun nggak ngakui anaknya. Nah, nama anak Nabi Nuh siapa Ustaz? Sam, yang kedua namanya Ham, yang ketiga namanya Yafat, yang keempat namanya Kan'an. Ya, Kan'an pernah dengar? Pernah. Yang disebutkan Allah dalam Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Allah? Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zini ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Apa kata Nabi Nuh Pak Bu? 4 anak Nabi Nuh, 3 yang taat sama Nabi Nuh, 1 ini tidak mau taat dia sama Nabi Nuh. Kan Allah sebutkan lewat dhamir dalam Quran. Kenapa Ustaz bisa demikian? 4 anak Nabi Nuh ketika dibilang sama Nabi Nuh, Kan'an, ayo naik ke kapal, Sam Yafat udah di atas, ajak mamamu itu, ayo ini sebentar lagi akan banjir, air dari laut naik ke daratan, ayo naik. Apa katakan ada sebagai anak durhaka waktu itu? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'.
tinggalkan aku sama mama di sini. 4 anak Nabi Nuh Bapak Ibu, 3 yang taat, 1 tidak mau taat, namanya Kan'an. Pak Bu, Kan'an ini dari kecil dia dalam kitab Tarikhul Islamiyah wa Qasasul Anbiya dijelaskan, Kan'an ini dekat dia sama ibunya, sering ibunya menceritakan aib suaminya di depan anak sendiri. Akhirnya apa? Besar Kan'an terbiasa jelek tentang ayahnya, maka Kan'an pun pada saat itu benci dia sama ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min. Makanya apa itu Ustaz? Istighalu bi'uyubil khalqi. Tutup aibnya, jangan bukakan sama yang lain. Haram hukumnya menceritakan aib suami di depan anak sendiri. Kalau tetap ibu ceritakan, kalau tetap ibu jelek-jelekkan suami di depan anak sendiri, maka siap-siap Bapak Ibu, nanti dia besar, anak kita akan benci sama ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jadi cuman Ustaz, istighalu bi'uyubil khalqi. Tutup aibnya, bilang yang bagus-bagus tentang bapaknya. Kalau ditanya sama anak tentang bapaknya, bilang yang baik-baik aja. Mak, apa nak? Ada yang mau nanya lah mak. Nanya apa kau? Ini mak, bapak kayak mana mak? Baik mak. Baik, bapak kau baik. Baik nak ya, baik, bapak kau baik. Di bapak kau pintar. Bapak baik kali mak ya, baik kali bapak kau pintar lah. Tahu aku bilangnya. Baik kali, dulu Tanjung Merawan ini kecil, tapi memang ya kayak gitu, bapak kau paling baik. Baik kali mak, baik. Mama kau nangis mak, saking baiknya lagi bapak. Bilang yang baik. Atau ibu nanti ditanya sama tetangga, kadang-kadang kan ada yang sok kepo itu di tetangga kita. Ditanyanya lah itu, Kak, tadi ku tengok abang baru lewat Kak. Alah abang kok kayak gitu loh. Kenapa Kak? Kadang di darat, kadang di laut, kadang di udara. Ilain mau dilabang kaya, iya, udah pulang abang kau semalam. Kenapa deh? Aku mau nanya sama kakak. Nanya apa? Abang kayak mana di rumah Kak? Baik sama kakak Kak? Oh baik, alhamdulillah. Baik kali Kak? Baik, alhamdulillah. Baik kali Kak? Baik. Abang mau mukul kakak di rumah? Enggak pernah dia mau mukul aku itu. Nampar kakak Kak? Enggak pernah mau nampar itu. Bijak-bijak kakak Kak? Sering itu. Nampar mukul nggak mau, bijak-bijak sini. Oh kalau aku jadi malaikat ku cekekkan dulu laki itu. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pelajaran sama kita. Apa itu Ustaz? Untuk hayyina walayina, saling berlemah lembut berumah tangga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Agar apa? Ketika kita tiada, pada saat itu baru dia terasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aku sampai sekarang Pak Bu aktif ngisi pengajian di Rumkit Putri Hijau, Rumah Sakit Tentara depan Samsat Medan Bapak Ibu. Itu setiap Kamis ba'da zuhur Pak Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, pernah kejadian ada suami, ada istri bawa lakinya berobat. Lakinya udah kena stroke, duduk cuman bisa di kursi roda Pak, nggak bisa jalan lagi. Ini maaf sekali, izin Mbak Bu, apa itu Ustaz, mulut udah merot, tangan udah nggak bisa lurus, kaki pun udah bengkok Pak. Pas didorong gini sama bininya Pak Bu, lakinya ngomong, tapi tahulah orang udah kena stroke kalau ngomong nggak jelas lagi Pak. Aku tahu orang ini batin Mas Ustadz tuh macam kena stroke gitu. Kok ngejek Ustadz nomor 1 ini orang kita. Terakhir apa kata bininya Pak? Pas lakinya, apa kata bini? Apa ngomong nggak dengar ngomong abang nggak dengar. Dulu waktu masih sehat kasar ngomong abang. Itu yang kutangkap dari jauh. Apa itu Ustaz? Dulu waktu masih sehat kasar. Na'udzubillahi min zalik. Mohon maaf Pak, mohon maaf kali. Apa itu Ustaz? Sekarang badan kita ini sehat walafiat. Sekarang mata kita ini bisa nengok kemana-mana. Sekarang telinga kita ini masih dengar, awas sekali masih dengar Pak. Mohon maaf Bapak, apalagi itu Ustaz? Sekarang tangan kita ini masih bisa gerak, jalan kita, kaki kita masih bisa jalan kemana-mana. Tapi ingat Pak, apa itu Ustaz? Ada kalanya badan kita ini adalah lumpuh, nggak bisa apa-apa.
Ke kamar mandi juga harus sudah dipapah, makan juga harus sudah disuapin. Mau tinggal sama anak takut malu, takut jadi benalu sama anak sendiri. Mohon maaf kalau selama hari ini kita Pak sayang sama istri, memang betul kita tunjukkan sayang dan cinta kita sama istri Pak. Lemah lembut kita rumah tangga sama istri kita. Mohon maaf Pak, apa itu Ustaz? Ketika badan kita lelah lumpuh nggak bisa apa-apa, insya Allah istri kita ini pun akan mau mengurusi kita. Betul Bu? Ibu pun jangan sok paten tak gitu. Sama gitu. Ibu sekarang bisa risan ke sana kemari. Mohon maaf bisa belanja ke pajak ke sana kemari. Ada kalanya badan kita ini juga Bu nggak lelah lumpuh nggak bisa apa-apa. Ke kamar mandi juga harus sudah dipapah. Makan juga harus sudah disuapin. Kalau selama hari ini Ibu sayang sama suami, hormat sama suami, meladeni suami, melayani suami itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Ketika badan Ibu nanti lelah lumpuh nggak bisa apa-apa, insya Allah suami pun kami ini akan mau ngurusi Ibu semua. Betul Pak? Sikit yang jawab, mati aja lagi. Paling cuma yang muka-muka aja yang jawab. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hidup kayak gitu Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu Ustaz? Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Apa itu Ustaz? Yang enggak boleh dipelitkan sama sekali dari seorang suami kepada istrinya. Tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Yang tak boleh sama sekali dilakukan seorang suami kepada istrinya adalah menahan harta, menahan rezeki yang diberikan Allah kepada istrinya. Maka dalam rumah tangga enggak boleh pelit sama istri. Betul Bu? Betul. Kuat kali. Enggak boleh Ustaz pelit sama istri. Kenapa? Tasawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Pak, selagi ada rezeki kasih sama ibu-ibu yang ada di sini. Hunna yatina bil mal. Dulu kau menikah belum punya apa-apa. Rumah belum ada, kereta belum punya. Apalagi Ustaz, mobil juga belum ada. Hunna yatina bil mal. Tapi kau menikah dengan begitu kau menikah dengan seorang wanita, satu persatu Allah datangkan rezeki kepadamu. Mulai ada kerjaan tetap kita waktu itu. Hunna yatina bil mal. Berkat kita menikah dengan wanita itu, Allah datangkan harta kepada kita lewat tanganmu berkat doa yang dia panjatkan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak boleh pelit sama bini Pak. Ruginya kita ini Pak, pelit sama bini. Kenapa gitu Ustaz? Nanti bakal banyak tuyul-tuyul berambut di rumah itu. Pantang terletak dompet hilang goceng. Kadang-kadang lempul, kadang-kadang 20. Perasaan baru letakkan tapi kok udah hilang. Yang marahnya apa itu Ustaz? Kadang-kadang celana baru sangkutkan, ada duitnya dalam, hilang duitnya itu. Tapi kadang-kadang mohon maaf Pak, aku tanya kok kadang-kadang, Dek ada nampak ke duitku Dek, di mana Bang letak? Itu tadi aku pulang ceramah, aku sangkutkan di situ, ada amplopnya situ. Iya Bang, iya. Oh kalau itu ya udah tanggung jawabku lah Bang, kalau disangkutkan tanggung jawabku katanya. Mulut kau aku peraskan juga lah aku lama-lama begitu. Terakhir mohon maaf Pak, apa itu Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu. Udah kadang-kadang waktu tak tahan nengok gitu. Ustaz bolak balik hilang Ustaz. Ku tengokkan ke orang pintar Ustaz ya. Oh nggak boleh Wak. Kita ini Pak Bu orang Islam, kalau udah ada hilang nggak boleh ditengok-tengokkan ke orang pintar ya. Jadi cemana Ustaz? Cari sedikit, kalau tak dapat berdoa sama Allah, waqlub khairan minha. Ya Allah gantilah yang hilang itu dari yang lebih baik daripadanya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak boleh ditengokkan ke orang pintar. Datang waktu ditengokkannya juga ke orang pintar. Ikut pula bininya ngawani. Oh. Terakhir apa katanya? Mbak, tengokkan nih Mbak. Ini celananya hilang. Ini dompet hilang, sering hilang Mbak, hilang. Tahu orang pintar Pak, apa katanya? Ambil baskom. Air, baskom air. Tengokkan Mbak ya. Cemana Mbak? Ini bukan orang jauh ya. Cemana Mbak? Ini orang dekat. Dekat kayak mana Mbak? Dekat kan? Cemana ciri-cirinya Mbak? Ini ciri-cirinya badannya agak gemuk, rambutnya agak pendek. Dik macam kau tengok deh. Memang iyalah kata bini. Rupanya bini juga yang ngambil Pak. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa itu Ustaz? Hunna yatina bil mar hayyina walayina. Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah mengajarkan kepada kita untuk selalu berlemah lembut kepada sesama pasangan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, sedihlah Nabi Muhammad pada saat itu, sampai pada akhirnya Nabi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan turun bawa satu perintah namanya sholat. Adik-adik ada yang hafal? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta seribu tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup seribu kalau tak sembahyang gunanya. Tak ada guna hidup kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika kita tak pernah mengerjakan sholat dan ibadah 5 waktu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat itu Bapak Ibu jangan pernah sepele, saya katakan. Kenapa gitu Ustaz? Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum saja kita melaksanakan sholat, masih langkah kaki kita dari mulai tempat tidur menuju tempat wudhu dan melaksanakan sholat. Apa kata Nabi Pak? Kullu khutwatin ila sholati sadaqah. Setiap langkah kaki menuju sholat itu dihitung satu sedekah. Bayangkan Pak Bu, mohon maaf, terawih nanti Bapak Ibu ramekan di masjid. Saya katakan, apa itu Ustaz? Setiap langkah kaki kita Bapak Ibu dihitung sama Allah sebagai sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. 50 meter rumah Bapak Ibu dari masjid. Bayangkan 1 meter itu 2 langkah. Berarti 50 kali 2 sama dengan 100. PI sudah dapat 100 pahala Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan 100 pahala itu kata Allah, menja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Apa itu Ustaz? Satu kali kau buat kebaikan, maka 10 dia akan bercabang kebaikan yang baru. Artinya apa? 100 tadi dikalikan dengan 10. Artinya apa? PI saja kita sudah dapat 1000 pahala. Pulang lagi nanti dapat 1000 lagi. PP kita Pak Bu dari masjid kalau 50 meter rumah kita, maka makin banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PP sudah dapat 2000 pahala. Itulah luar biasanya Pak. Makanya jangan main-main. Artinya apa Pak Bu? Makin jauh rumah Bapak Ibu dari masjid, makin banyak pula lah pahalanya. Makin banyak ngelangkah datang ke masjid, makin banyak pula lah pahala. Insya Allah diberikan Allah. Kadang-kadang salah waktu. Apa itu Ustaz? Mentang kata Nabi makin banyak langkah banyak pahala. Terakhir waktu besok apa itu Ustaz? Kejadian mau ke Baitur Rahman aja pun muter dari kuburan Cina sana. Mana Wak? Baitur Rahman sini loh. Kok gitu Wak? Iya tapi udah dekat Wak sini. Iya tapi disuruh Ustaz tadi malam. Apa itu Wak? Makin jauh banyak pahalanya. Loh siapa yang ngisi Wak? Enggak kenal aku, ada gila-gilanya Ustaz ya. Aku pula digila-gilakan Wak. Pada waktu yang longor. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti apa itu Ustaz? Belum lagi nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah laki-laki itu datang ke masjid, saya katakan, ada syariat-syariat yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang sering disepelekan orang. Apa itu Ustaz? Syariat mengumandangkan azan. Padahal azan itu dari dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang kuat Pak. Bahkan Nabi Muhammad itu menyuruh Bilal bin Rabah dalam sejarah naik ke atas Ka'bah pada saat itu. Untuk apa? Mengumandangkan azan agar seluruh kota Makkah terdengar kalimat azan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apakah muslim semua pada saat itu? Tidak Bapak Ibu. Pada saat itu banyak juga saudara-saudara kita yang Nasrani. Tapi dibiarkan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu kita sudah duduk menjadi mayoritas yang ada di kota Makkah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetap disuruh Nabi pada saat itu agar Bilal bin Rabah mengumandangkan azan dari atas ketinggian. Supaya apa? Kuat suara Bilal bin Rabah didengar di seluruh penjuru. Itulah yang namanya panggilan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan miris kita melihat hari ini ketika ada orang apa itu sanggup menyamakan kalimat azan, kumandangkan azan dengan gonggongan anjing. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Ustaz? Kalaulah namanya panggilan memang harus kuat. Kalau nggak kuat, kalau pelan namanya bukan manggil. Apa itu Ustaz? Qomat. Kalau qomat tengoklah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syada la ilaha illallah,
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelan aja. Atau kalau misalnya bayangkan ibu, kalau misalnya kita azan nggak pakai toa di masjid ini, waktu sendiri di dalam Pak Bu azan, kira-kira kedengaran tuh nggak? Enggak. Bahkan suaranya pelan Pak. Pelan aja kita azan coba. Mana enak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Wak? Suruh menteri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Jangankan Wak Leman, apa itu Ustaz? Setan aja pun nggak mau pergi dari masjid. Coba kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau kuat Bapak Ibu, apalagi anak remaja kita disuruh azan bolak-balik ganti-gantian Pak Bu, paten remaja kita ini. Kalau yang muda-muda yang ajar enak Pak Bu. Aku dulu pernah tinggal Pak Bu di masjid. Pernah aku agak absen dulu satu kali ke masjid. Apa itu? Satu kali ajar. Waktulah ngambil mic. Waktu umurnya adalah 79 Pak. Ngambil mic, megang mic ini Pak udah geleter. Ajar waktu apa itu Ustaz? Narik nafas pun udah kayak sakaratul maut. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Loh kok komat pula Pak? Oh ya lali aku. Itulah kalau udah tua nih Pak, lupa-lupa. Tapi kalau anak-anak muda, anak-anak remaja kita azan Pak Bu sedekap kali. Apalagi kalau mic-nya kuat, tawanya mantap Pak. Allahu Akbar, Allah. Menggema satu komplek tuh Pak. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apa itu Ustaz, Bapak Ibu nanti boleh baca buku nama kitabnya Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi di jilid yang kedua. Jangan pernah sepele sama orang yang memandangkan azan. Remaja yang selama hari ini sudah pakai absen, pakai piket untuk azan, Bapak Ibu pertahankan. Kenapa gitu Ustaz? Luar biasa. Jangan sampai kita laki-laki rumah kita dekat ke masjid, setiap hari kita ke masjid tapi nggak pernah dapat pahala ini. Apa kata Nabi? Orang yang sering memandangkan azan, dia panggil orang lain untuk sholat, karena suaranya orang lain ingat kepada Allah, hafazallahu ala jasadi. Nanti dia mati, kata Nabi, jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, jasadnya takkan pernah busuk dimakan tanah. Itulah luar biasa nih Pak, orang yang sering memandangkan azan itu. Man kadang-kadang nanya sama aku, Ustaz, aku aja nggak pernah. Yang sering apa? Komat. Jadi cuma Ustaz, busuknya separuh. Kan kalau komat cuma sedikit aja, itu nggak banyak-banyak. Apalagi hari ini Pak Bu, kita diberikan Allah nikmat sehat Pak Bu. Kawanku sampai sekarang umurnya 29 tahun Pak Bu. Mohon maaf, apa itu Ustaz? Mohon maaf Pak Bu, 3 tahun ini ginjalnya udah nggak aktif Pak Bu. Jadi apa? 3 tahun Pak Bu cuci darah. Satu minggu 3 kali cuci darah. Kalau nggak cuci darah nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, nggak bisa kerja kemana-mana. Ini drop udah 3 bulan. Tak tanya, Abang kalau misalnya sehat sekarang, apa yang Abang mau? Apa katanya Pak? Aku cuma mau satu. Apa itu? Aku kalau sehat sekarang, aku pengen memakmurkan masjid itu. Oh, luar biasa Pak. Makanya kita masih sehat Pak Bu. Mohon maaf, masih diberikan Allah nikmat bisa jalan Pak Bu. Jangan pernah tinggalkan masjid tadi. Jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah nggak mau kita sujud sama Allah. Nanti kalau sudah sakit Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru kita rasakan, ya Allah, betapa sayangnya selama hari ini sehat aku tapi tak pernah kumanfaatkan. Kalau kita udah sehat Pak Bu, mohon maaf, kalau kita udah sakit, udah tua Pak Bu, nggak enak lagi ibadah. Aku bimbing jamaah haji umroh Pak Bu. Itu kalau sampai di sana kadang-kadang nenek berangkat dari Medan. Semangat kali nenek kayak mana nek? Sanggup jalan sana, sanggup. Begitu sampai di Madinah Pak Bu jalan ke sana kemari masih sanggup. Tapi begitu sampai di Makkah, pas pelaksanaan umrohnya sudah ambil mikot, sudah sholat 2 rakaat untuk ambil mikot, sampai mau masuk ke Masjidil Haram nggak bisa lagi jalan Pak. Nangis nenek di sini. Tak tanya juga, nenek kenapa? Nenek kenapa? Jawab nek. Ya kenapa nek? Selakuin yang besar.
Rupanya sebabnya pula ya, bukan itu jadi masalah. Apa itu Ustaz? Karena faktor usia, awalnya semangat, tiba-tiba sampai di sana kaki yang awalnya bisa jalan waktu itu sampai sana nggak bisa jalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau udah di sana nggak bisa jalan, kemana Ustaz? Didorongkan Mbak Bu, dorongkannya itu ada petugas khusus dan harus membayar 350 real. Kalau kita berapa Ustaz? 1.500.000 Bapak Ibu yang dirahmati Allah per satu kali ibadah. Tawaf pada saat itu 7 kali Bapak Ibu. Kemudian apa lagi itu Ustaz? Dari mulai Safa ke Marwah 7 kali, Safa Marwah, Marwah Safa sampai 7 kali Bapak Ibu. Kemudian tahlul pada saat itu sampai pada akhirnya, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai 1.500.000 per satu kali ibadah. Kenapa? Nikmatnya sudah dicabut sama Allah. Belum lagi nanti itu masih soal gerakan Pak Bu, bacaan. Oh kalau udah tua payah kali aku Pak Bu ngajarinya. Bolak-balik tak bilang, Pak, kalau kita tawaf itu nggak boleh kita ngadep ke Ka'bah, tapi harus disampingkan ke kiri. Bu, nanti kalau berangkat umroh nggak, kalau pas tawaf itu nggak boleh ngadep ke Ka'bah gini ya, harus disampingkan ke kiri. Bacaannya apa Ustaz? Ringannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali putaran. Terus begitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kadang-kadang Mbak, yang udah tua nih, apa itu Ustaz? Bolak-balik tak bilang nih, nggak ngerti juga. Wah, ini selama dia di Medan, ini jadi preman Pak, kepala preman. Mohon maaf Pak. Dia taubatnya itu apa itu Ustaz? Langsung berangkat umroh. Ini kalau apa namanya, mantan preman. Kalau taubat nggak tanggung-tanggung, berangkat umroh. Jadi selama di Medan, rumahnya itu di samping masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Jadi pas dia lupa gitu, tariknya tak bilang. Jadi aku bacaannya apa nih Ustaz? Jadi gini aja lah Wak baca nanti kalau Wak subhanallah walhamdulillah itu pun nggak tahu atau lupa, apa yang Wak tahu itu aja lah dibaca. Diamalkannya Pak Bu, apa yang tahu itu dibacanya. Rumahnya selama ini samping masjid, cuman nggak pernah dia ke masjid. Jadi yang selama dia hidup, apa itu Ustaz? Yang sering didengarnya dari masjid cuman satu. Apa itu Ustaz? Pengumuman kemalangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terakhir aku bawa jamaah di muka Pak Bu, aku bilang buat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Waktu sampingku, aku tengok mulutnya lain yang dibilangnya Pak. Aku perhatikan orang lain subhanallah, waktu enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi. Terakhir apa itu Ustaz? 7 kali diputarnya Ka'bah innalillahi wa inna. Itulah makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya selagi masih muda atau masih kuat fisik, Allah berikan nikmat sehat, jangan pernah tinggalkan sholat. Gak usah jauh-jauh Pak Bu, ibadah haji umroh terlalu jauh. Perhatikan Pak Bu, beda kali orang yang masih muda sama udah tua sholat. Kalau yang masih muda Pak Bu, enak kali dia berdiri, tegak berdirinya, pasti takbirnya Allahu Akbar, pasti berdiri. Belum lagi nanti yang mau sujud Pak. Kalau yang masih muda sujud masih enak Pak. Tengok, perhatikan apa yang duluan jatuh. Allahu Akbar, apa duluan jatuh? Lutut. Yang masih muda kalau sholat yang duluan jatuh lutut. Kenapa Ustaz? Kuat lagi lututnya menahan berat badannya, maka lututlah duluan. Itu kalau apa Ustaz? Masih muda dan masih sehat. Tapi kalau udah tua, apa duluannya tuh? Apa nih? Tangan duluannya tuh. Apa duluan jatuh? Tangan. Tak beda Ustaz, beda. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz, betulnya itu dua-dua, betul. Nabi dalam kitab karangan Imam Asy-Syafi'i di jilid 33 bab tentang sifat sholat Nabi, nanti Bapak Ibu ada keterangan Imam Syafi'i di situ bahwa Nabi dulu pernah sholat yang duluan jatuh lutut. Tapi di kebelakangan hari Nabi Muhammad mulai gak sakit-sakitan. Nabi pas sholat yang duluan jatuh juga pertama tangan. Kita ambil jalan tengahnya. Apa itu Ustaz? Yang duluan jatuh lutut betul, yang duluan jatuh tangan juga betul. Yang salah mana Ustaz? Kepala duluan jatuh. Oh kalau itu bundes kepala gua.
itu masih mau sujud Pak. Belum lagi bangkit dari sujud. Kalau yang masih muda enak kali naikkan kepalanya. Apa duluan naik? Masih muda. Allahu Akbar. Apa duluan naik? Kepala. Man kau yang udah tua, apa duluan naik? Apa tuh? Pantat. Sampai atas bunyi pula pinggang nenek. Astagfirullah. Sholat istighfar ya batal sholat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi masih muda manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Apalagi Pak Bu datang memakmurkan masjid. Pak Bu, mohon maaf, kadang-kadang masjid ini sunyi. Di Medan Pak Bu ada beberapa hal yang membuat masjid itu sunyi. Apa itu Ustaz? Yang pertama, kadang-kadang Pak Bu terdengar mohon maaf Pak Bu, terlihat masjid itu sunyi, tak begitu ramai. Kenapa gitu Ustaz? Yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Ustaz? Ada kadang-kadang orang di masjid itu sanggup mengusir anak-anak dari masjid. Akhirnya apa? Tak terlihat syiar Islam itu di masjid, ramah akan anak-anak. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biar Bapak Ibu tahu bahwa mengajak anak ke masjid itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Kau punya anak, adibu auladakum. Nggak punya literasi pendidikan sama anakmu yang kecil kecuali lewat literasi pendidikan, lewat pembiasaan. Semakin dari kecil kita biasakan, besar pun akan terbiasa dia untuk datang memakmurkan masjid seperti apa yang dicontohkan oleh ayahnya. Kalau anak-anak kita larang dari masjid Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid udah kita pasang kanopi, udah kita baguskan bangunannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka masjid ini 20-30 tahun lagi akan sunyi, tak berpenghuni. Kenapa? Anak yang sekarang mereka di atas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kecil sudah teringat dia, oh kami dulu tak boleh datang ke masjid. Akhirnya apa? Masjid terasa asing dalam hidupnya. Memang anak-anak ini Pak Bu, 5 orang tuh datang, suaranya macam 50 orang ini. Yang perempuan cuma Ustaz, tari-tarianmu kena. Ini punya nenekku, letak sini ya. Padahal neneknya wakafnya di situ. Ini punya nenekku ini. Oh enggak, ini punya mamaku ini katanya Pak. Kalau yang laki-laki cuma Ustaz, begitu kawannya ruku, dia pun dari belakang cium katanya. Disundulnya lawak yang mukanya. Terakhir gitu disundulnya wak yang muka itu yang ngamuk Pak. Oh marah-marah. Memang nggak ngomong wak, apa kata? Apa wak? Yang itulah wak. Anak-anak ada gitu kan nangis Pak. Dilompat orang tuh pagar. Pas lompat pagar tak tanya, wih mau kemana kamu? Ayo sholat. Enggak Ustaz, kenapa? Mau dimakan waktu kami. Waktu udah macam makan orang gitu tengok Pak. Gampang anak-anak ini. Memang anak-anak ribut Pak Bu, wakui. Tapi gampang ngatasinya. Cuman Ustaz, kalau mau sholat kita khusyuk, anak-anak nggak ribut, letakkan satu remaja masjid yang mukanya macam malaikat Israil. Di situ. Nah, jadi kira-kira ribut, cabut nyawanya. Letakkan, insya Allah nggak ada lagi yang ribut. Itu yang pertama. Nah, jangan pernah larang anak-anak dari masjid. Kemudian yang terakhir, apa itu Ustaz? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab masjid itu sunyi, ada paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tak wajib sholat ke masjid. Ibu pernah dengar nggak bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah ketimbang di masjid? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, maka terawih nanti nggak usah isi masjid kita ini. Nah, lebih baik, kok nggak masjid nggak? Iya, lebih baik sholat di rumah ketimbang sholat di masjid kita. Oh, lambe muka bilang. Ustaz, iya. Perhatikan, memang kalau nggak datang malam ini rugi kali Pak. Banyak yang kita sampaikan. Mohon maaf Pak Bu. Nabi dulu pernah melarang perempuan ke masjid. Pernah. Itu nggak bisa dipungkiri Pak. Sehingga adalah kalimat itu di tengah-tengah masyarakat sampai sekarang, bahwa perempuan itu lebih baik sholat di rumah ketimbang sholat di masjid. Kapan itu
itu Ustaz, dulu syariat sholat itu turun waktu Nabi Muhammad masih di kota Makkah. Nabi Muhammad awalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat itu sama jamaah laki-laki dan jamaah sama sahabat yang perempuan. Dan model sholat mereka Bapak Ibu pindah-pindah dari rumah ke rumah, mengelabui orang kafir yang datang pada saat itu. Kadang di rumah Nabi, kadang di rumah Arqam, kadang di rumah Abu Bakar. Supaya apa? Karena kalau tahu orang kafir ini orang Islam bakal dibunuh, pengikut Muhammad akan dibunuh semua. Maka Nabi pada waktu itu ngajak pindah-pindah. Pernah kejadian ibu, apa itu Ustaz? Seorang muslimah keluar dari rumahnya, begitu keluar ditangkap sama orang kafir, diperkosa, dibunuh, ditanam mati. Keluarlah statement dari Nabi, hari ini perempuan untuk menjagakan fitnah lebih baik sholat di rumah. Itulah awalnya Bapak Ibu, sehingga paradigma itu ada di tengah-tengah masyarakat sampai sekarang. Makanya saya katakan, kapan Nabi Muhammad melarang? Dulu. Ketika ada perempuan muslimah itu tadi ditangkap sama orang kafir, diperkosa, dibunuh, ditanam mati. Kalau sekarang ibu pergi datang ke masjid, ada yang menangkap ibu? Tidak ada yang menangkap ibu. Maka dari sekarang makmurkan masjid, laki-laki, perempuan, suami ajak istri untuk makmurkan masjid. Ibu ajak semua yang masih di rumah, sholatnya di rumah ke masjid. Sama abdulnya Ustaz antara laki-laki dengan perempuan. Apalagi nenek-nenek, rajin nenek mulai sekarang ke masjidnya. Kenapa gitu Ustaz? Dah ada lagi yang menangkap nenek. Siapa yang menangkap nenek? Awak yang ngeri nenek itu jalan. Begitu nyebrang nenek, sanggup nenek mainkan terus. Sama itu kayak gini Pak Bu. Orang bilang sering, oh perempuan suaranya aurat. Itu nggak boleh ngaji-ngaji pakai toa kuat-kuat. Perempuan suaranya aurat. Tadarus nggak boleh kuat-kuat perempuan. Gitu. Itu dulu pernah ada Pak. Wah itu kapan Ustaz? Selintingan itu ada. Waktu Hajah Nur Asyah Jamil sama Asmi dan Darwis naik daun. Mereka buat video klip waktu itu Bapak Ibu yang semuanya perempuan nyanyi kasih dan mengingatkan kita sama Allah. Tapi masyarakat kecil Pak Bu nyeletus. Oh bersuara perempuan nggak boleh, itu aurat. Nggak boleh nyanyi-nyanyi. Dia nggak tahu Pak Bu. Kalau kita lihat, cek dalam kitab Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani, dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri, kita fikih Pak Bu tentang auratun nisa, tentang batas aurat perempuan. Mana yang dikatakan suara perempuan aurat? Apa kata para ulama kita? Suara perempuan itu aurat al-ighra. Ketika suara perempuan mendayu-dadu, tazunnu bi syahwat, sampai menaikkan syahwat lawan jenisnya. Kayak mana kita mendengar lagu Hajah Nur Asyah Jamil naik syahwat? Dengar lagunya aja pun ngeri Pak. Apa kata? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Ada yang naik syahwat? Mana ada yang naik syahwat? Atau kami gini baca Yasin katanya nggak boleh pakai toa, tadarus nggak boleh pakai toa. Yasin, kalau misalnya ibu baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kira-kira ada yang naik syahwat? Nggak ada. Kalau ibu baca Yasin naik syahwat waktu di rumah, periksakan waktu ke rumah sakit jiwa. Udah gila waktu itu deh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati akan hal ini. Dan hari ini kita sudah jadi orang soleh Bapak Ibu, jadi orang tua yang soleh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mensolehkan anak-anak kita. Kita Bapak Ibu rajin sholat, anak kita tak rajin sholat, nanti di neraka kita bakal diseret sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada guna yang kita kerjakan. Maka dari sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita solehkan diri kita sebagai orang tua. Jangan lupa mensolehkan juga anak-anak kita, terutama Bapak Ibu di masa pandemi seperti ini. Sekolah tidak sekolah kadang-kadang anak-anak kita, apalagi yang di pendidikan umum. Saya sering sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita sadari kita hari ini dituntut untuk jadi orang tua dan guru langsung bagi anak-anak kita. Setelah kita didik anak kita pendidikan umum, saya minta tolong Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupakan pendidikan agama sama anak-anak kita. Kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah masyarakat hari ini, di mana pergaulan bebas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, narkoba di mana-mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kadang-kadang SMK tawuran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah yang membuat kadang-kadang hati orang tua risau. Maka saya sering sampaikan, dari mulai dini Bapak Ibu, dekatkan anak kita pendidikan ilmu agama, terutama dekatkan anak kita kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita punya anak hafiz Quran, luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bacaan setiap yang dia baca itu ngalir terus pahalanya kepada kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan mohon maaf Pak, aku sering sampaikan sama halayak muda bahwa ini bisa jadi contoh. Apa itu Ustaz? Aku bukan ujub, bukan ria, bukan sum'ah. Aku punya anak sekarang umur 4 tahun setengah Pak Bu, perempuan. Belum bisa baca Quran, belum tahu huruf Arab, sudah bisa hafal surah An-Naba, sudah hafal surah Ar-Rahman, sudah hafal surah Al-Mulk, Kul yang 3, Al-Fatihah dari kecil, dari umur 2 tahun dia sudah hafal. Aku sering sampaikan sama jamaah, Pak Bu, sedengar mengingatkan terakhir sama kita, jangan pernah Bapak Ibu atau jangan sampai yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita itu orang lain. Kenapa gitu Ustaz? Karena Al-Fatihah itu bakal dia bawa ketika dia akil balik. Pada saat itu dia akan sholat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan sampai kapan dia sholat, Al-Fatihah itu kita yang mengajarkan. Maka selama dia baca Al-Fatihah, mengalir terus ke pahalanya kepada kita, kepada orang tuanya pada saat itu. Maka jangan lewatkan kesempatan mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Kitalah langsung orang tuanya Pak Bu yang mengajarkan surah Al-Fatihah. Sampai dia nanti mati Bapak Ibu, kita sudah dalam kubur, dia nanti sampai hari kiamat sholat, maka pada saat itu mengalir terus pahalanya kepada kita orang tua. Setiap kali dia membacakan surah Al-Fatihah, itulah yang disebut dengan ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Maka aku sering bilang sama halayak muda, bagi yang masih anaknya masih kecil, anaknya masih 1, 2, masih mau punya anak lagi, setiap anak masih kecil Pak Bu, kalau pulang kerja nanti Bapak Ibu, apa itu Ustaz, gendong anak bayi itu, letakkan dia di dada, gendong, letakkan dia di dada, sering bacakan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besar nanti anak kita terbiasa Al-Fatihah itu didengarnya, Al-Quran itu didengarnya, maka sampai besar tak terasa asing Al-Quran sama dia. Itulah luar biasanya Pak. Makanya Bapak Ibu cari calon menantu nanti, cari ustadz-ustadz muda macam aku itu. Kalau kalau anak Bapak Ibu dapat ustadz-ustadz muda macam aku nih, bukan apa itu Ustaz, makan terjamin nak bilang. Lah aku ngisi sehari paling sedikit 3 kali Pak Bu. Hari ini 4, minggu tadi, hari Ihsan banyak kali tadi siang. Mohon maaf Pak Bu, 4 tadi, mohon maaf Bapak Ibu, yang ini kelima berarti. Yang 4 tadi jadwalku, mohon maaf. Begitu aku pulang, apa kata? Ustaz sini, apa itu Bu? Ini Ustaz bontotnya ketinggalan. Yang 4 tadi dikasih bontot Pak, cuman yang kelima ini nggak tahu dikasih bontot. Ya aku nggak minta, cuman ya ngerti aja lah, belum makan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf ya itu tadi bercanda. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering dekatkan anak ke dada, lalu sering membacakan surah Al-Fatihah tadi. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukurnya anak-anak sekarang Pak Bu, dia masih TK, TK-nya itu sudah mengajarkan tahfiz, sehingga belum bisa baca Quran, belum tahu huruf Arab. Pulang nanti dia, aku tengok tetanggaku itu, kalau sudah pulang TK, dia bacakan sama mamanya. Apa katanya? Amma yatasaalun. Itu tadi hafalannya nak, kata mama. Ya, nina ba'il akim alladhi hum fihi mukhtalifun. Bukan telepon nak, mukhtalifun. Maladhi hum fihi mukhtalifun. Bukan mukhtalifun, mukhtalifun. Bapak kau ulang aja. Geram juga mamanya. Itulah luar biasa. Kalau aku Pak, mohon maaf, bukan ujub, bukan ria, bukan sumah. Kecil anak udah hafal Quran sekarang. Kalau aku selesai ngafal Quran 30 juz itu Pak Bu sudah tamat SMA, sudah masuk kuliah. Udah kuliah Pak Bu, masuk semester 2, 3 ke 4 aku cuti. Karena aku tengok kawanku bisa ngafal Quran, aku kok enggak bisa.
Cuti aku kuliah 1 tahun Pak Bu untuk menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Alhamdulillah Pak Bu, tidak sampai 1 tahun. Di 9 bulan 28 hari selesai hafalanku 30 juz. Masuk aku lagi kuliah Bapak Ibu, ikut event se-Sumatera Utara tingkat mahasiswa. Alhamdulillah aku juara 1 dan dikirim ke nasional. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa, bukan ujub, bukan ria, bukan sumpah, hanya jadi motivasi sama kita. Begitu sampai di nasional Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aku pernah dapat juara 4 terbaik tingkat mahasiswa se-Indonesia di Malang, Jawa Timur waktu itu. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Syukur anak dari kecil sekarang sudah pandai baca Quran, sudah pandai belum pandai huruf Arab, tapi sudah mulai menghafal Quran. Maka tugas Bapak Ibu dan kita semua hari ini mendekatkan anak supaya tak terasa asing sama Quran. Maka sering-sering baca Quran sama dia. Anehnya orang tua hari ini sekarang, apa itu Ustaz? Digendongnya anaknya kadang Bu, masih kecil bayi. Sore-sore jalan buka rumahku. Apa kata mama? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Anak siapa? Bapak siapa? Bapakmu tak siapa-siapa. Anak siapa? Anak siapa? Sopo bapakmu sopo jarwo. Dibilangnya bapak sopo jarwo coba. Terakhir sekolah anaknya ditanya sama gurunya. Butet, sini kau. Apa itu Bu? Anak siapa kau nak? Jangankan ibu Bu, mama aku aja nggak tahu anak siapa. Itulah gara-gara anak siapa. Maka Bapak Ibu dan kenangan terindah apa itu Ustaz? Ketika anak kita dekat sama Quran, dia hafal Al-Quran, kita Pak sebagai ayahnya masuk ke dalam kubur, kita ibu masuk ke dalam kubur. Pada saat itu kita akan tanya langsung sama malaikat. Kata Nabi, apa itu Ustaz? 5 takfi min darbi. Malaikat, tadi kau pukul aku, tadi kau cambuk aku, tadi kau siksa aku. 5 takfi min darbi. Kenapa kau berhenti menyiksa aku? Kata kita pada saat itu kepada malaikat langsung, kata Nabi. Apa kata malaikat? Bagaimana aku bisa memukulmu? Bagaimana aku bisa mencambukmu? Aku mendengar ada anakmu yang membacakan Al-Quran untukmu. Ternyata betul, ketika dilihat Pak Bu di sudut Masjid Ar-Rahman, teringat dia akan wajah ibunya terakhir kali dikafani. Dia mengulang hafalan Qurannya, dan setiap dia mengulang dia hadiahkan untuk ibunda tercinta. Anaknya tadi Pak Bu berderai air mata baca Quran itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Menetes air mata anak tersebut. Kenapa? Ketika ia baca Al-Quran, teringat dia akan wajah ibunya terakhir kali dikafani pada saat itu. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Menetes lagi air mata anak tersebut Pak. Kenapa? Ketika ia baca Al-Quran, teringat dia akan wajah ayahnya terakhir kali dikafani. Dia masukkan ke dalam liang lahat, dia bukakan kain kafannya dan dia katakan, ayah, inilah terakhir kali pertemuan kita di dunia. Kelak ketika aku sudah dipanggil oleh Allah dan kau juga sudah berada di alam sana, Allah kumpulkan kita dalam surganya. Pada saat itu Bapak Ibu, apa yang kita rasakan? Allah tatwaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tufsirul mizan. Pada saat itu Bapak Ibu barulah kita rasakan, ya Allah betapa bahagianya aku. Anak yang selama hari ini aku besarkan, anak yang selama hari ini aku didik, ternyata bisa memberikan pertolongan di saat aku tak mampu apa-apa lagi di hadapan. Itulah Bapak Ibu nikmat terakhir, kita punya anak yang hafal Al-Quran. Setiap dia baca akan mengalir pahalanya kepada kita. Makanya anak-anakku, kalian rajin-rajin baca Quran yang sayangnya, belajar Quran. Kalau rajin kalian baca Quran, apa itu Ustaz? Kalau malas kalian baca Quran, kalah kalian sama kodok. Coba tengok kodok di paret-paret, kodok habis hujan gini, mau orang tuh belajar Quran. Apa katanya? Allah Arif Allah
Mau kan? Tapi jangan salah kalian. Apa itu Ustaz? Ada juga kodok yang malas ngaji. Udah habis hujan dia cuma bilang apa? Rek. Berarti kalau ada mamaknya malas baca Quran, anaknya malas baca Quran, bapaknya juga malas baca Quran, jadilah orang itu keluarga kok hati-hati. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada rezeki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatkan ya Allah, aku pengen anakku, cucuku hafiz Quran. Kebetulan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang ada pesantren kita di Batam Kuis, pesantren tahfiz Darul Mafazah, boleh dibagikan adik-adik brosurnya, mana tahu ada keluarga, ada saudara, ada anak-anak yang mau masuk tahfiz. Ini kebetulan punya kita sendiri Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagikan tayang, bantu bagikan yang ada di situ. Udah adik yang belakang aja saya. Dari Bapak itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga padukan antara tahfiz dan kitab. Nausorof juga saya langsung yang membimbingnya Bapak Ibu, tahfiznya juga saya membimbingnya. Kemudian ada juga ekskul tilawahnya Bapak Ibu, anak kita supaya jadi qori dan qoriah, yang dibimbing langsung oleh Ustadz Samsuddin Alijaya, Dewan Hakim Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apa itu Ustaz? Yakin Bapak Ibu, ketika anak-anak kita ada yang belajar tempat ilmu agama, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan berbagai macam jalan keluar ketika kita menyekolahkan anak-anak kita ke tempat agama. Di Bapak Ibu, kalau ada tetangga, saudara, kerabat, sahabat yang bertanya, kemana Kak pesantren, anakku pengen masuk pesantren yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahfiznya juga jelas, kemudian kitabnya juga insya Allah kita baguskan. Pesantren tahfiz Darul Mafazah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk malam hari ini saja yang dapat kita sampaikan. Kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir diberikan Allah kesehatan selalu, amin. Dimudahkan Allah rezeki kita, amin. Dipanjangkan Allah umur kita, amin. Anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah, amin. Jadi hafiz dan hafizah Quran, amin. Hafal Quran 30 juz, amin. Bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu, mudah-mudahan bawa berkah untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, wa natubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات، ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات من حافظ القرآن، ربنا هب لنا من الصالحين والصالحات من حافظ القرآن، ومن حافظ الأخلاق، ومن حافظ اللسان، ومن حافظ السنة، إنك أنت السميع العليم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.